Tapi gue kan nggak pakai baju seksi lagi nih gara-gara lu. Gara-gara kemarin. Oh, lu tobat jadi? Tobat gue. Kalau misalkan gue demi konten, itu pasti gue upload di YouTube. Jam 7 malam gue dicari. Dicari sama polisi. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus begitu, yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Ceresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, Dennis.Ceresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Kembali lagi ke kontrakan Dennis, suka-suka Dennis, ya nggak, Cong? Lu kalau lagi sakit nggak usah bikin konten. Harus dong, tetap. Lu lagi sakit bikin konten, astaga. Lu kurang duit banget lu, Cong. Tidak, kan bukan kurang duit tuh harus ditambahin. Oh, harus ditambahin, iya, betul. Untuk karena lu lagi menyeksikan badan lu ya. Iya, lala cuco. Biar gue bisa pakai bikini juga. Pinggir jalan ya, Cong. Pinggir jalan ya lu. Jangan, Cong, bahaya. Kenapa? Ciduk lu nanti. Ya udah lu bikin, tapi bukan kata gue, itu lu inisiatif sendiri aja. Iya, oke. Oke guys, ini sekarang kita ada Dina Candy yang di hot viral. Iya, tapi gue kan nggak pakai baju seksi lagi nih gara-gara lu. Gara-gara kemarin. Oh, lu tobat jadi? Tobat gue pakai ya inilah. Bagus nggak tuh gue? Bagus hijab. Hijab belum lah, Cong. Belum kuat imannya. Belum kuat imannya. Oke, sekarang kita mau nanyain awal ceritanya. Gimana, Ci? Kok bisa gitu diciduk? Nah, tadinya tuh kan gue mau gini, gue stres. Awalnya gimana? Gue kan stres, Cong, yang abis dari Bali itu, Cong. Gue kan bolak-balik, lu kan ke Bali baru sekali, gue tuh di bulan itu udah 2 kali bolak-balik Bali. Sampai si Kak Yudis tuh, Yudis Ardana yang YouTubers, ditanyain gini, Neng lu gendeng ya bolak-balik Bali? 3 kali gue. Di bulan itu 3 kali gue bolak-balik Bali. Oh, sama gue tuh ketiga? Iya, dan itu gue tuh waktu itu stres banget, kayak ya udah gue tuh lagi stres ya udah. Nah, gue tuh mau bikin apa nama itu, tadinya mau ngajak lu, Cong. Tapi gue pikir males juga ke rumahnya Dennis lama, udah deh bikin aja, karena kan gue tuh nggak ada berpikiran bahwa itu tuh gue tuh melanggar hukum atau gimana, gue nggak tahu loh. Nggak niat ya pasti, siapa yang buta hukum, jir kita kan, ya kan bukan nggak sekolah hukum juga, jadi kagak tahu sama sekali. Ya udah, karena kita hiporia yang abis dari Bali. Oh, lu masih halu, lu kira di Bali gitu? Iya, masih hiporia. Terus gue ya gitu loh, Cong, lu tahu penghasilan waktu pas PPKM ya pandemi itu gue tuh beda dari penghasilan gue sebelumnya dari nge-DJ. Sebenarnya gue kayak jalan-jalan ngajak lu ya, gue stres sebenarnya, cuman gue tuh gimana caranya biar gue tuh stresnya nggak merawat banget, tidak berlebihan gitu ya. Gue coba ngontrol itu dengan ya udah jalan-jalan sama lu waktu itu kan. Terus pas lama-lama gue kayaknya gue semakin stres deh. Nah, gue tuh sempet kayak gini, gue ngajak Dennis apa ya kayak gini gitu. Apa kan tujuan gue stres karena PPKM diperpanjang. Gue ngajak Dennis apa ya bikin kayak gini. Cuman gue tuh males tempatnya Dennis jauh. Udah deh gue bikin sendiri aja. Gue tanpa pikir panjang bikin terus upload aja. Oh, nggak mikir kemana-mana, nggak mikir jadi rame apa segala macem? Kagak lah.
Berarti pikir. bukan buat viral tuh ya kan, kalau orang kan ngomongnya gitu doang. Oh, kalau misalkan gue demi konten, itu pasti gue upload di YouTube. Itu kan gue nggak upload di YouTube, gue cuman upload 3 jam di Instagram. Tapi kok ramenya tuh kayak, aduh serem nih, takut kena report kan Instagramnya. Udah deh gue delete. 3 jam setelah upload tuh gue delete, Cong. Jam 7 malam gue dicari sama polisi. kenapa? Polisi yang nyari itu bukan satu doang, banyak. Ya gue nggak tahu bakal ini tuh rame ya, aku nggak ngerti juga. Terus ya Dia udah kan nggak paham ya, bukan pengacara juga ya. iya kagak paham ya udah kayak ya udah ya namanya orang stres ya udah mau santai-santai lagi ya. Iya, dan lu kan juga entertainer ya, jadi kan tujuannya untuk menghibur pastinya. Ya nggak tujuan buat menghibur, menghibur juga ya? Kagak tahu juga menghibur atau enggaknya, Oh, Cok. enggak ya? Tapi kalau kebanyakan cowok sih banyak yang komen katanya menghibur, tapi gue kagak tahu ya, pokoknya itu ibarat kata gue stres gue tinggi ya udah gue tanpa pikir panjang ya udah upload gitu. Ternyata itu memang ya nggak tahu juga, tidak boleh cenah gitu. Nggak boleh, iya nggak Nah, boleh. terus abis itu gue lagi jalan ke mana ya, Blok M, ya udah diciduk sono. Itu di mana sih? Blok M, Cong. Diciduknya di Blok M? Iya. Terus dijemput? Di Mangkala. Dijemput? Iya, lagi di rumah teman, lagi tempat teman. Ya udah dijemput ya sama polwan, baik-baik sih ngejemputnya juga kayak, "Yuk Dinar, kita mau periksa gitu di kantor." Di Bogor nggak sih? Baik-baik. Hah? Di Bogor nggak? Enggak dong. enggak ya? Lu pikir gua koruptor ya, maling langsung diborgol. Itu kalau maling, Cong, ya kan wajib. Enggak, itu mah baik-baik kayak udah dibawa ke kantor, di BAP, ditanya-tanya gitu. Aku nggak tahu kalau ada yang laporin, nggak tahu juga. Kok? Tahu-taunya setelah aku udah tersangka ternyata emang ada yang lapor. Iya kan, kalau misalnya kasus itu setahu gue kan juga bukan ngerti juga ya. Harusnya ada yang lapor, makanya bisa begitu. Iya, ya udahlah, sekarang kan lagi berlanjut ya, ibarat kita abis itu kan gue lagi stres ya, tambah ini apa namanya tuh gue diciduk ya, gue tambah stres ya nggak, Cong? Iya. Nah, gue tuh yang salutnya sama Denis, dia tuh nengokin gue walaupun nggak ketemu. Nengokin gue, dan itu tuh bener-bener gue tuh bingung ya, Cong, mau ngubungin siapa, gue kagak ngerti karena kan gue sempet chat lu tapi HP gue udah diambil nih, udah disita juga. Nah terus aduh gila ya, gue harus ngubungin siapa, gue bingung. Terus ternyata ada Denis lah, kucuk-kucuk bawa mie ayam. Gue di sana, tapi gue tuh emang nggak boleh dijenguk, Cong. Itu anjir, serem gak gue? Iya, bisa. Nah, nggak bisa, gue nggak ketemu Denis, itu sih gue kecewa. Ya udah deh, nggak apa-apa gitu, tapi kan gue bisa makan mie ayamnya kan. Ayamnya. Ya tapi gue mulai lega, oh ada temen nih yang ngejenguk gue, ada lu. Gue mulai oke, kayak gitu. Nah abis itu tuh Terus gue mah jenguk nggak gombal-gombal ke media. Orang mah nanya gue, wartawan no komen, gue bilang. Gue mah nggak gila itu. Oh, iya? Iya, tanya aja, ada nggak? Nggak ada. Nggak mau gue. Oh pas Gua mah nggak- pas ada wartawan tuh lu nggak ngomong sama sekali, nggak Cong? mau. Oh nggak mau, bagus. Gue malu juga gue nggak mau ngomong. Iya. Nggak perlu gembor-gembor. Iya berarti itu lu beneran friend ya, tulus. Iya lah, ngapain? Gue mah nggak mau ikut-ikutan rame karena kasus orang. Maunya karena gue sendiri. Iya sama, gue juga kan itu ramenya sendiri. Iya, bener. Makanya. Aduh, pokoknya buat ibu-ibu di rumah jangan tiru kelakuannya si Dinar atau si Denis tuh ya, yang suka ngata-ngatain orang. Kalau aku kan kelakuannya yang seksi-seksi, yang ngajak Denis jadi seksi, pemersatu bangsa. Astagfirullahaladzim gitu. Masih di rumah. Lanjut, tapi nih sebelum kesana juga pembahasan kita di Bali juga rame. Bali Pakai rame ya? bikini. Iya kayak gue dikomenin, wah Dinar berhasil nih menjadikan Denis pemersatu bangsa. Tapi gue gak mau jadi pemersatu bangsa lagi, Cong. Kenapa? Karena dolarnya nggak Kuning. Kuning anjing semua tuh. Kemarin Tapi ya kalau yang ngata-ngatain orang kuning apa hijau? hijau. Oh hijau. Oh, Hijau. Oh. Kemarin kok dolar kuning semua, gue bilang nggak jadi gue jadi pemersatu bangsa. Wanjeng semuanya. Karena mungkin kayak semi-semi bokep kali ya. Iya, mungkin. Kayak si YouTube-nya kayak oh my god terlalu bikini. Mereka Iya. langsung. Tapi zaman dulu tuh Cong pakai bikini tuh ijo-ijo aja tahu. Setelah lagi corona ini mungkin orang-orang lebih sensitif nge-report atau apalah ya laporan Wih, ke sosmed YouTube. semua sensitif, termasuk IG gue anjing. Lu tahu nggak sekarang lu upload deh, lu tulis artis kuning dolar lu. Begitu. Makanya gue artis pakai angka 1. Oh, pakai angka 4 gitu kan ya. Jadi Iya. R T angka 1 S. Itu baru hijau. Gue baru tahu. Iya. Gue juga kayak nggak kuning. Kenapa Iya, artis jadi sensi kuning banget. dolarnya? Lagi pada PMS kali tuh sosmed, YouTube, IG. Jadi Iya. IG gue juga guys sekarang kan lagi untuk ke-12 kalinya.
Oh Baru iya, kalinya hilang ya. Hilang lagi. Jadi sementara di Dennis Arista 55. Asik. Terus udah gitu. Pokoknya Cong, gua tuh mau berterima kasih sama lu. Lu kan udah ngejenguk gua waktu pas gua kena susah. Gua tuh nggak tahu gua tuh harus cerita sama siapa. Ternyata lu care sama gua, berarti lu nganggep gua teman beneran kayak gitu. Oh, thank you so much. Thank you so much, Cong. Iya, thank you juga. Iya. Ya Nangis gitulah, Cong, Pakai pokoknya. nangis nggak kita? Gua nggak bisa nangis, Gue Cong. juga nggak bisa, Cong. Lu selama masalah ini lu nangis gak sih? Kagak lah. Nggak ada yang lu di TV nangis? Enggak. Nggak ada, gue juga, makanya Iya. gue nggak ada yang nangis. Iya. Ada yang ngedit foto gue lagi nangis, itu gara-gara ada teman gue meninggal, gue nangis. Tapi kalau yang masalah-masalah ini gue nyesel, tapi gue nggak nangis itu loh. Cuma masa iya gue harus, ya gue merasa oh ya udah ini salah, ya udah gue kenapa harus nangis, ya gue harus hadapin kayak gitu. Iya, introspeksi dan hadapin, bukan nangis, Iya. pencitraan. Ya pokoknya abis pencidukan itu, Cong, gue stres. Makin stres dong. Stres gue 4 hari. Si Dina kurus banget, sumpah gue nggak bohong. Iya kan? Tangan lu, Cong. Ini longgar semua anjir. Iya, longgar semua. Tadinya nggak longgar. Tuh, Tuh, longgar. mukanya abis. Tadinya gue mau sedot lemak, Nggak usah lah, Cong, nggak jadi. Makanya lu mau kurus, ciduk polisi. Kepikiran semalaman. Pokoknya aku 4 hari, Cong. 4 hari gua nggak makan Sama sekali. ya, jadi gua makan buah-buahan aja. Gue nggak boleh sakit nih, gila. Pas gua mau makan nasi kayak seret aja di tenggorokan, nggak masuk. Nggak ada rasa batin ya? Batin, jir. Batin aja. Terus gue lagi tidur kayak, aduh gimana kalau masuk penjara. Itu, Cong. Sawan, tapi ternyata berhasil. Jadi nggak usah sedot lemak, itu kurusan. Iya, langsung kurusan. Batin. Batin. Iya. Kurus banget. Kaki Kurus juga banget. sampai kecil-kecil Iya semuanya. kan? Kecil-kecil, Cong. Kasihan gak, Cong? Jangan. Cong. Gak apa-apa, berarti nggak usah sedot lemak. Ambil hikmahnya. Gue tuh nggak acting kayak, kan banyak netizen yang bilang kayak, wah masa udah keciduk baru aja bilang stres. Lah stres beneran. Emang stres. Emang stres, gila lu. Ya si Dennis aja gila-gila, saya masa tukang bunga tiba-tiba jadi YouTubers ya kan? Itu stres. Itu Mana stres. waktu, itu stres. Iya, tiba-tiba jadi pamer kekayaan, itu stresnya dia. Stres, iya bisa. Stres orang beda-beda cara melampiaskannya. Melampiaskannya Iya. kalau dia pamer-pamer harta, Kalau gue pamer-pamer iPhone, berantem, iya kan, itu stres lu kan? Nggak stres juga sih, emang gue hobi pamer aja dia. Cuman kalau stres ya pasti stres. Iya. Semua orang juga yang kena PPKM ini stres, semua pengusaha, artis, orang, jangan kan artis gede juga pada pusing. Pada pusing loh. Program TV aja banyak yang tutup nggak? Iya, banyak yang harus gimana ya, Cong, namanya tuh harus memutar otak buat gimana kita tetap membiayai karyawan. Iya. Ya diri sendiri mah pasti masih bisa makan. Bisa makan. Karyawan, orang-orang lain, keluarga gitu yang aduh itu susah banget pokoknya kayak gitu deh. Jadi perlu kalian garis bawahi ya, si Dinar ini kan juga bekerja bukan untuk dirinya sendiri, dia Iya, bekerja juga buat untuk banyak keluarga, orang, anjir. untuk keluarga, dan dia juga gue udah pernah ke rumahnya dan gue lihat emang banyak karyawan dan dia juga masih bayar cicilan rumah segala macam, jadi wajar dia stres. Iya, gue masih ada cicilan rumah lagi tuh yang Cicilan satu. rumah segala macam, bawa Iya. mobil baru, Mobil baru. mamam tuh. Mamam tuh. Habis beli mobil baru keciduk anjir, kan pusing pala gue. Lagian cakep banget lagi covid beli mobil baru, ya kan? Aduh, Cong. Iya, orang nggak jualin barang dia beli mobil baru. Tapi gue sih mau tekenin ya nih ke yang penontonnya Dennis tuh walaupun gini-gini di belakang panggung tuh dia tuh beda baik. Gue tanya juga tadi ke Karos, iya sih Dennis itu baik sih, maksudnya tuh kayak ke orang tuh maksudnya care, perhatian gitu, nggak kan lu suka ngata-ngatain orang gitu di di sosmed, tapi aslinya enggak sebenarnya. Ya itu mah cukup yang tahu yang kena aja Tapi lah. mungkin kecuali ya kayak ke gue kan gue nggak ada masalah, mungkin ya kalau ada yang masalah ya lu kata-katain ya kan. Ya iyalah, kalau lu nggak ada apa-apa masa gue sikat terus gue kata-katain, gila dong. Iya, Kalau iya, sama iya, temen iya, deket iya. ya baik lah, kalau sama temen mah. Iya. Ini Dennis tuh termasuk ya, tuh Dennis termasuk teman baru gue, tapi kok lu care gitu. Ya, Kita Bang. suka telepon pas gue lagi di rumah, udah balik ke rumah dia bawain buah ke rumah gue. Terus jangan-jangan lu lesbi ya, Cong. Mantan gue banyak. Gue merasa kok Dennis perhatian banget sama gue, jangan-jangan dia lesbong. Ngasih kacamata juga, jangan-jangan dia lesbong. Mau nyikat gue. Buat tuh nangis, Cong. Kalau lu nangis pakai kacamata. Oh iya. Biar nggak kelihatan. Iya Kalau sih, semua the best nggak, iya, Dennis. bisa Ya pokoknya sampai saat ini sih gue ya kalau buat makan normal kayak biasa ya nggak bisa juga, Cong. Kayak ya udah gue makan tuh kayak lagi makan di tengah-tengah inget lagi kayak nggak mau makan lagi. Sampai sekarang masih? Iya, gue kayak gitu. Kan udah nggak mungkin
Belum tahu. Ya belum tahu. Kasus masih berjalan. Oh my god. Tersangka ya masih. Tersangka, Cong. Gue kan langsung kena mental tersangka dia. Pak, mau gitu. Kan gue nguatin diri kan kayak, aduh, gue harus tetap kuat. Gue harus sok-sokan banget. Padahal dalam hati gue sebenarnya gue kayak pas ini tanda tangan kamu tersangka. Gue mau pingsan aja. Gemeternya masih sampai sekarang ya? Iya, keinget tersangka anjir. Pikiran orang awam nih kalau tersangka tuh anjir udah wah gila sih, udah parah itu status tersangka gila. Dia menurut gue tuh anjing ini nggak biasa, say. Terus kalau dari tanggapan keluarga gimana? Keluarga udah tahu belum? Nah awalnya pas gue diciduk pertama tuh kan bapak gue kan nonton TV, dia mah jarang lah nonton TV kayak gitu. Yang tahu tuh mama aku, cuman aku nggak mau ngomong, dia Jadi ngomong sama bokap ya? Iya, tapi lama-lama pas Tapi ada telepon lo? mama udah. Nah pas gue balik tuh, mama baru kasih tahu bapak. Cuman sampai saat ini bapak gue belum mau teleponan. Jadi aku komunikasi sama mama aja, terus aku kayak nanyain kesehatan bapak aku gitu-gitu. Karena kan bapak gue sakit. Iya kasihan juga. Iya, makanya gue kayak takutnya bokap lu dengernya enggak. Iya, terus gue bilang gitu, mah pokoknya bapak liatin makannya, ininya gitu ya, kesehatannya, bilangin kalau aku tuh baik-baik aja kayak gitu. Karena kan bapak udah bukan masalah gue diciduknya, malunya, Cong, malunya sama tetangga semua. Nah, bagi bapak lo ustad. Nah, iya, Cong. Malu, Cong. Itu bapak gue guru ngaji, Cong. Anaknya tangkap pornografi, Cong. Jadi di kampung gue tuh disangkanya gue tuh pornografi yang gue ngapa-ngapain sama cowok. Oh, kayak video bokep. Disangkanya gitu. Kan kalau mereka itu ya kalau nonton berita kayak setengah-setengah gitu ya udahlah jadi cibiran. Ya pokoknya kayak bokep gitu ditangkep. Pokoknya pornografi udah. Pokoknya ya kayak gitu tersebar di kampung gua. Oh, sempat ada video-video yang beredar? Ya enggak, maksudnya tuh nonton TV tapi mereka tuh nggak nangkep. Oh iya, daya tangkapnya kurang ya di kampungnya. Iya. Aduh, Cong, makanya nanya bapak gua tuh yang gua kasihan tuh bukan guanya ya. Bapak gua lah, gua mah paling nomor satu bapak gua. Iya, kepikiran orang tua pasti. Iya, kalau mama gua sih rada kuat orangnya, memang nggak kayak bapak. Kalau bapak tuh yang bawel dari kecil tuh bapak. Jadi kayak kebalik gitu loh, Cong, keluarga gua tuh. Jadi mama gua kayak cowoknya, bapak gua kayak ceweknya. Jadi yang cepet nangis bapak. Yang apa-apa tuh bapak. Jadi kalau mama tuh ya udah, dia tuh santai kayak aku gini. Terus kayak gitu kan bapak lo kan ustadz, jadi pasti pemikirannya lurus juga. Oh, iya. Lurus ya, Cong. Lihat berita kayak gitu gimana kagak kaget. Oh iya, kasih kaget. Makanya dia tuh kayak, bapak katanya nggak mau keluar rumah, gini-gini, malu sama tetangga, gitu-gitu lah pokoknya. Ya udah kata aku ya gimana ya, resiko ya pekerjaan di dunia entertain kayak gitu. Aku sih ya gue juga nggak berharap jadi artis dulunya tuh. Ya gue udah DJ aja walaupun sama-sama ngehibur ya. Tapi tiba-tiba ya diundang ke TV, ya mau ya gue syuting lah buat cari duit dulu. Tapi ternyata memang resiko sudah kayak masuk TV kayak gitu tuh ya resikonya besar juga. Besar kan? Kayak talk show ngomong-ngomong gini besar resikonya. Resikonya iya. Oh iya, kalau acting tuh kan nggak ngomongin orang, acting tuh kita berperan jadi orang. Nah itu tuh lebih aman daripada. Sinetron. Iya, itu lebih aman, Cong. Kalau kita yang talk show itu makanya gue jaga-jaga mulut lo. Iya, ya kan. Gue ngebacot berantem juga terjaga. Paling dia hilang. Cong, gue doain lu semoga cepet terciduk juga. Ini teman yang kurang baik, guys. Jangan digaulin. Biar nyobain. Nggak usah sedot lemak ya gue ya. Nggak usah, Cong, langsung semua sendiri. Batin sih. Tapi kalau gue keciduk lu temenin di dalam mau. Ya gue mah misalnya nengok sehari-hari gitu. Mau ya gue. Gue keciduk juga. Memberikan saran dong buat yang lain, buat gue supaya nggak keciduk gimana gitu. Gue ngasih saran lah, gue kasih ancur-ancuran. Ya gue kasih saran dong, apa yang gue sesali dari kemarin. Ya yang gue sesali nih, maksud tuh ya buat konten kreator atau yang suka bikin talk show gini lah, apalagi orang-orang baru lah. Kalau orang yang senior pasti mereka udah tahu ya kan, konsep dia udah berjaga-jaga. Ya buat kayak yang baru-baru lah kayak gue, kayak ya kita harus bikin konten harus lebih hati-hati lagi. Kalau lu punya duit ya sewa lawyer, lu tanya nih kalau mau upload ini ya konsultasi kayak gitu-gitu. Pokoknya lebih, karena kalau udah keciduk aduh pusing gila, stres banget. Jangan dah, pokoknya jangan sampai ke situ. Pokoknya buat kalian tiktokers, selebgram, youtubers yang baru-baru ya gitu, kita harus lebih berhati-hati lagi. Iya, harus konsul. Apa-apa lah konsul ya?
Nggak, main jebret aja, Cong. Jebret aja ya. Dia ngomong sama gue juga kagak, orang gila. Ke gue tuh kayak malas berkomunikasi kadang-kadang, Cong. Kayak udah jebret-jebret aja kayak gitu. Harus Ya. banyak-banyak ini, lu mesti konsul. Iya, mesti konsul dia pokoknya Apalagi apa ya? kontroversi. Iya sih, jatuhnya gue jadi kontroversi kan. Emang kontroversi dari dulu, jatuh di kontroversi dari Iya. mana? Emang lu gak berasa lu pakai tema kontroversi? Iya nih, gue ya maaf lah, gue kan berprestasi ya. aduh, orang-orang mau muntah kayak gitu ya kan. Iya pokoknya gitulah kalau ya gitu kalau kan banyak banget kan yang mau jadi YouTuber kan, anak-anak sekarang kalau ditanya mau apa jadi YouTuber, selebgram, TikTokers. Tapi itu kayak konsekuensi. Iya. Maksud tuh ya buat dapetin followers, kalau elunya rajin pasti dapat followers banyak, tapi setelah followers banyak hati-hatilah bikin konten. Benar. Karena banyak orang yang ngeliat terus itu bisa berdampak, nggak tahu lah ya, mungkin dari segi hukumnya lu harus konsul juga. Wah, kalau sudah terciduk menangis. Tapi kalau menurut gue kayaknya karena lu public figure juga, Cong. Gua nggak mau public figure, Cong. Public figure berarti gua harus jadi figur orang-orang kan. Oh, itu figuran. Iya, gue figuran aja dah, jangan jadi public figure. Makanya gue tuh nggak pernah kan nulis di status gue public figure atau gue artis. Gue tuh nggak pernah, gue DJ aja. Karena gue tuh gue merasa gue tuh belum menjadi contoh figur yang baik. Jadi artis belum merasa gue tuh artis yang lama banget gitu. Gue syuting baru paling 3 tahun 4 tahunan lah, Cong. Oh, 3 tahun. Iya, 3 tahun 4 tahunan ini lah, Cong. Jadi gue merasa belum layak lah buat ditiru atau dicontoh kayak gitu. Belum apa ya namanya itu, prestasi gue juga belum banyak juga gitu ya kan. Bukannya prestasi lu banyak. Lu kalau di TV-TV ditanya sama artis-artis, Dina Candy, prestasi lu apa? Lu jawab apa? Nggak ada. Gue prestasi nggak tahu ya gitu. Lu jawab dong, gue nge-DJ sampai ke Asia. Udah, kalau itu mah kalau kayak Ngerti nggak mereka? Karos. Ngerti, kalau si Karos itu justru Feni Rose. Dia menyaksikan aku, jadi aku tuh syuting Rumpi tuh ke Jepang. Abis syuting tuh kan kita di kota yang berbeda, terus aku tuh izin ke krunya Trans TV, aku mau ke Osaka mau nge-DJ, terus banner balihonya gede banget dulu di Jepang. Jadi dia tahu pas salah satu lagi pas tur Asia itu mereka tahu gitu. Jadi ya mereka kalau lagi nampilin profil aku yang ranking berapa di Asia ada sih. Cuman kan gitulah, Cong, kalau yang prestasi-prestasi ya kurang apa ya, orang-orang tuh kurang nengok, harus sensasional. Kalau sensasi baru orang nengok. Iya, wah ini seru nih. Wah, Iya. apa yang berantem nih. Wow, seperti gitu. Guve. Tapi Kak Feni Rose memang baik. Dan dia ya lumayan, dia suka kayak ngomong-ngomongin, kayak suka disempilin aja gitu, selipin prestasi-prestasi aku disebutin. Itu sih aku mengapresiasi Karos. Terima kasih. Baik dia Kak Feni Rose itu. Terus Iya. tidak memandang sebelah mata. Betul. Apalagi kalau artis-artis yang ribut dia mah seneng karena dia wawancara. Iya. Ya, tapi nggak memandang sebelah mata. Banyak kan artis yang memandang sebelah mata, sensasional dan merasa punya prestasi. Padahal menurut gue prestasi mereka juga nggak ada, bacot doang. Wah, jelek nggak tuh? Emang iya kan, mereka di TV 2 jam ngapain kalau bukan ngebacot? Iya. Nyanyi 2 jam nonstop. Iya, bengek, bacot lah sama. Harus ngobrol. Resikonya gede, guys. Beneran ini buat kalian nih nanti yang cita-citanya mau jadi artis, selebgram, YouTuber, apalah itu resikonya memang gede. Contohnya aku ya, kayak yang lain juga kan, artis-artis senior ada yang pernah ya berantem terus tiba-tiba masuk penjara, banyak. Dan godaan tuh kan kalau cewek tuh ada prostitusi. Oh, yang nawar lu? Yang nawar-nawar, Cong, pasti ada aja. Lu udah ditawar belum sih selama viral ini? Dari sebelum viral udah sering ditawar. Ya pokoknya dunia artis tuh gitu, apalagi dunia panggung tuh sering ditawar om-om, kalau enggak apalagi ya kalau cowok narkoba tuh, cowok tuh kebanyakan cewek kan, juga banyak kan? Banyak, tapi kebanyakan yang tangkap cowok sih, yang aku lihat tuh artis-artis kan cowok narkoba. Karena kan kita nggak niat nih ke narkoba, kita nggak niat prostitusi, tapi tiba-tiba iming-iming di sini kan mungkin menggiurkan atau gimana setelah masuk entertain. Sama ruang lingkup kali ya? Iya, nah itu harus hati-hati. Pokoknya wah, godaan banyak ya, gampang. godaan setan. Godaan setannya banyak gitu. Nah itu harus bisa jaga diri gitu. Terus kalau sekarang gue mau tanya tingkat mental Dina Candy dari 1 sampai 10, kesehatan mentalnya berapa levelnya? 5. Gue nggak tahu, Cong, masih kayak hati gue tuh masih kayak nggak apa ya, yang nggak
kayak nggak rela kemarin tuh aku begitu, kayak gue diciduk tuh gue masih bingung. Ngerasa salah apa enggak? Iya gitu mas, Bingung. gue salah atau enggak? Karena ya gue merasa sendiri tuh nggak salah, cuman ya gue karena budaya kita ketimuran, ya itu tuh kayaknya salah gitu. Jadi gue masih nggak rela aja gitu. Gue tuh masih kayak masa sih salah gitu, masih gitu. Karena kalau Dina Ken ini yang gue tangkap orangnya memang polos dan tidak niat jahat ya. Gue kalau niat jahat ke orang nggak ada sih, nggak ada sama sekali ya. Pokoknya kejadian yang kemarin gue mohon maaf buat orang yang mungkin apa ya merasa tersinggung nggak sih, gue nyinggung orang nggak, merugikan nggak? Gue sih enggak sih ngeliatnya. Iya tuh. Oh, gue kemarin ditanya gimana apa jawaban gue kan ditanya terus gue cuekin terus. Gue tanya gimana tanggapannya, gue nanggepin sekali ke netizen pas live ya. Gue bilang menurut gue ya Dina Ken ini orang yang baik dan pasti niatnya baik. Kita doain aja yang terbaik, itu doang tanggapannya. Harus bohong, gue cek nanti ya. Iya. Gue mah kagak ini. Iya pokoknya gitulah, Cong gua. Terus kayak gitu temen banyak gak tuh pas lu keciduk apa pada pergi apa pada pejak? Kalau ngomong susah ya. Temen gimana? Ya namanya juga cadel, Cong, susah kalau ngomong ya kan, apalagi ada R-nya. Oh temen, lu. Terus? Yang lainnya tuh kayak nelpon-nelponin, kayak lu mau butuh bantuan nggak gitu-gitu. Terus? Ya ada lah, tapi ada yang nggak mau disebutin. Pokoknya ada salah satu, jangan disebutin itu mah. Ada satu. Harus juga ya. Ini endorsan dong, mas nggak masuk. Iya nih, ini kosong, tolong. Ya pakai Softtek. Terus temen ada yang menjauh ada? Menjauh. Ya gue kan gak banyak temen juga, Cong, kayak ya bingung juga sih ya. Ya cuman jadinya tuh jadi minta pada collab, Cong, yang tadinya jauh kok minta pada collab. Oh karena ada kasus ini. Jadi yang dari menjauh jadi mendekat. Iya. Karena ada kasus biar rame. Iya, konten doang. Konten doang, shy gitu. Gue dong tuh ke rumah lu aja gak gue ngajakin bikin konten? Enggak lah. Kagak. Gue lagi drop gitu. Lu sih bagus karena lu udah lihat gue mulai minggu ini, karena gue seminggu kemarin kan lu tahu sendiri gue cuma tiduran, gue masih stres gitu-gitu. Nah, lu pas gue udah mulai rada ceria lu baru, ya kan? Cong ya bikin YouTube. Gue ngeliat tuh di TV berapa kali, ngeliat tuh di sosmed berapa kali, kalau mau orang baru gue panggil. Iya, dia bagus sih cara ngehargainnya gitu. Kalau ke aku ya kagak tau ke cewek lain. Mungkin dia ada perasaan sama gue. Najisan. Bajai. Pede banget tuh, cantik. Pede banget. Habis ini gue ributin nih. Dinner ngajak lesbian saya. Bajai. Terus kayak gitu pesan lu untuk apa tetangga bapak lu gitu. Ada nggak di kampung lagi nonton? Iya, pokoknya gini lah, jangan ngejudge orang dulu. Setiap orang tuh pasti bikin kesalahan. Judge. Iya, benar. Ya jangan ngejudge orang tuh berlebihan lah. Coba dilihat lagi beritanya tuh seperti apa kayak gitu. Dan gini, jadi jangan samain aku sama orang tua aku. Ada loh yang berbeda. Maksudnya tuh karena bapak gua guru ngaji, terus gua harus jadi guru ngaji atau gua harus jadi yang kayak bapak aku lah, jadi ulama gitu. Ya enggak juga. Kita kan punya pilihan masing-masing, apalagi nih aku tuh hidup, menurut aku ya, aku tuh hidup di negara demokrasi gitu. Jadi aku bebas dong memilih hidup aku ke depannya mau seperti apa. Kan aku tuh nggak bisa yang sama bapak aku suruh masuk pesantren, ya cuman di lingkungan itu belajar ngaji, nggak bisa gitu-gitu doang. Gue tuh pengen keluar, pengen belajar hal-hal lain. Mungkin dari yang kemarin gue keciduk itu jadi pembelajaran gue ke suatu saat nanti. Kan gue tahu nih, Cong, sehabis diciduk itu kan gue jadi tahu, oh gue nggak boleh kayak gitu. Kan gue kemarin kalau nggak diciduk mungkin gue bisa bikin lagi di lampu merah sono gue bikin banyak. Itu kan pembelajaran mahal juga. Iya, pokoknya hidup itu adalah sebuah pelajaran. Iya, maksud tuh jangan judge sekarang. Ini kan gue ya gue masih muda dan gue masih terus belajar. Dan gue tuh orang ya mau nggak mau gue juga membanggakan kampung gue. Di kampung gue mana ada yang jadi artis, kagak ada. Jadi prima dona kampung ya. Tapi kalau di sana tuh, Cong, beda banget, Cong. Di sana tuh orang itu religi semua. Oh gitu. Jadi kalau aku tuh jadi artis tuh menurut mereka tuh ya udah, lu tuh haram gitu loh. Iya. Gue saudara sendiri aja pernah nyerang gue karena kan saudara aku tuh kayak lulusan pesantren gitu-gitu. Kata dia, apaan tuh si Dinar kayak ngebagi-bagi uang, misalkan aku kayak ngasih-ngasih gitu, Cong, ke
tetangga. Terus saudara gue sendiri ngomong kayak gini, iya apaan tuh mah pasti uang dari hasil seksi-seksian. Lah apa masalahnya ya? Emang kenapa? Kan halal, kan nggak jual diri. Iya itu bukan dari jual diri, saya cuman pakai baju seksi, tapi kan misalnya dari talk show kayak gini, dari nge-DJ Ichikiwir saya itu pakai alat DJ ya, bukan gua bukan gua gimana kagak paham mereka Yang itu. penting itu sekarang kan cari duit mah, yang penting halal, nggak prostitusi, nggak narkoba, terus gitu. Iya. Sebenarnya juga lu punya karyawan banyak menghasilkan, terus bagi-bagi. Itu yang dibagi-bagi lu kasih juga, yang ngatain lo. Lu kasih duit nggak? Yang ngatain gue siapa tuh? Itu yang ngomongin lu kasih duit nggak, saudara lu? Oh iya pasti dia itu ngerasain duit gua, cuman dia pasti itu, cuman dia kayak munafik aja. Oh tapi Ya, ngerasain kalau gitu? iyalah kalau dia apalagi lagi pandemi gini susah duit pasti sih ya bentar-bentar minta tolongnya ke gue. Banyak banget tuh saudara gue yang minta tolong ke gue tapi mulutnya di belakang karena dia tuh religi banget gitu, jadi kayak ngata-ngatain aku. Tapi kan gue mah nggak ada Cong, gue nyerang orang, mencuri, gue kagak ada. Nggak nyolong, ngerampok, bunuh, nggak nipu. Enggak, gue ditipu iya gue malah Cong. Apalagi itu kemarin kan gue yang kemarin gue diciduk kan gue dites narkoba ternyata negatif. Disangkanya kan ya disangkanya kan apa kayak di jalan itu kan pasti wah ini kayaknya dia lagi mungkin lagi kenceng kali ya say. Coba dites narkoba ini negatif lah, emang kagak narkoba, cuman stres doang. Hidup 3 hari nih guys, langsung bugil. Oh iya, disangkanya begitu. Terus, itulah hal yang paling sedih ya itu kayak sedih tuh enggak Cong, cuman gue kena mental, lu kayak gue merasa tertekan. Tapi kan kalau orang ada cewek yang tertekan langsung keluar air matanya, gue tertekan nggak, gue jadi bengong gini Cong. Lu di kamar tuh bengong atau kemarin yang bengong gue Cong, bengong gue nonton bokep. Nonton film. Gue ada sempet berapa kali ya, lu tuh gue takut lu ini bunuh diri ya. Bengong lu diri ya, dia amit-amit saya jangan sampai. Nah makanya gue nonton film, gue nggak mau nonton film yang berantem karena gue kan lagi tertekan. Gue cari film yang so sweet, yang cinta-cintaan, yang ringan banget filmnya itu gue cari biar menenangkan gue. Tapi kalau gue ketika lihat yang berantem gue merasa lebih tertekan Cong. Ternyata film itu menentukan juga tahu. Film teman itu menentukan perasaan ya. Iya, jadi gue nyari film yang cinta-cintaan. Kalau film yang psycho, yang bunuh-bunuhan, yang berantem, aduh gue tonton dulu. Itu tambah gue tertekan. Oke, gue cari film yang cinta-cintaan, yang cium-ciuman. Itu mulai oke, aduh seneng ya gitu. Lu cari pacar ah? Enggak Cong. Kenapa? Enggak sekarang. Kenapa? Nggak ada yang mau? Bukan nggak ada yang mau, apa ya namanya itu, nggak tahu ya, cowok-cowok yang ngedeketin gue kayaknya kurang uang gitu loh Cong. Iya, maksudnya ini bakal jadi banyakkan duit lu dibanding duit mereka ya? Iya, jadi bakal jadi terongnya gue nih. Bakal gue yang nantinya tuh gue tiba-tiba jatuh cinta sama dia, ya gue yang belanjain. Gue nggak mau kesana lagi. Jangan. Nanti aja Cong, barengan Cong. Barengan. Kita cari di Amerika Cong. Di Amerika jauh banget, gue juga lagi cari ini guys. Kita ke Afghanistan tuh, Taliban. Hitam semua dong. Afghanistan yang Taliban sekarang yang rame, lu nonton kagak? Kagak. Bagus lah. Lu nyinyir makanya sekarang. Ganteng-ganteng ya? Ganteng-ganteng Cong. Sekarang Taliban itu kayak ISIS Cong, menguasai negara orang. Gara-gara presidennya pergi. Dia kan itu berita. Cong. Kan dia lebih pintar guys, lebih berwawasan. Enggak prestasi. Enggak Cong. Lu lihat deh, presidennya pergi dari negara itu, bawa uang banyak, ditinggalin negaranya. Oh masa sih? Iya, dan itu dikuasai. Itu tuh Taliban tuh kayak ISIS tapi beda, kayak yang bawa senjata gitu Cong. Terus gitu. Iya, terus negaranya dikuasain sama mereka, serem gak Cong? Nah Cong, apa kita kesana Cong, kita selamatkan Taliban? Cong, gua takut juga Cong kalau kayak gitu. Daripada lu batin di sini. Itu Cong, masalahnya kalau gua pakai bikini di sono, bukan diciduk lagi Cong, tembak gua langsung Cong. Mati langsung. Iya Cong, iya jangan Cong. Oke, pesan lu buat netizen. Buat netizen, pokoknya kalau misalkan
ada artis yang baik atau berprestasi, contohlah yang baik-baiknya. Tapi kalau yang berantem-berantemnya jadiin hiburan aja. Jangan lu jadiin berantem lagi sama temen. Kayaknya aku mau niru si Dennis, aku kata-katain lah temen aku, ya jangan juga. Nah itu jadiin hiburan aja, karena ketika Dennis ngoceh kan R-nya nggak bisa tuh jadi lucu gitu. Ya kalau berantem-berantemnya udahlah biarin buat hiburan doang gitu. Dan jangan langsung judge, oh si Dennis suka ngata-ngatain orang berarti dia cewek nggak bener. Itu cuma cari ribut, itu cuma di layar kaca. Kita nggak tahu di belakangnya, jadi jangan judge dulu. Udah Dennis buat hiburan aja. Kayak Dinar, oke si Dinar tuh suka seksian, wah jangan-jangan dia jualan. Lah elah, gua memang suka pakaian kayak gitu. Jadi jangan judge langsung. Ya udahlah kita liatin aja dia dulu, karena kan kita nggak langsung ketahuan sekarang ya, Cong. Kita lihat nih Denny sama aku 3-5 tahun ke depan mereka bakal jadi siapa. Kalau dia memang orangnya bener ya bakal sukses, tapi kalau memang orangnya barbar ya pasti ya nggak akan sukses gitu. Maksud tuh orang itu yang suka nipu, nyakitin orang gitu. Jahat Itu lah intinya. Jahat lah intinya, ya dia nggak akan sukses sampai kapanpun, pasti kan dapat karmanya kayak gitu sih, gue percaya itu. Seperti itu netizen. Seperti itu netizen, apa kita maju jadi capres sama cawapres? Kita itu yuk Cong, nyalon jadi gubernur di mana gitu. Gimana ya? Di kampungmu masih bisa nggak? Ayo Cong, daftar yuk. Di kampung gua. Iya. Aduh. Iya. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Habis ini gue juga akan aja YouTube Dinar. Bye. Iya. Nyanyi dong. Nggak bisa. Cukup kalian. Masih di promo. Hujat aku Cong. hati-hati lama-lama gila. Ama gue. Mendingan Cong bikin lagu baru, udah basi itu kemarin kan, udah rame kemarin. Begini.